teman-teman, jumpa lagi kita podcast dengan Ketua Umum IWPI ya, Ikatan Nah, Wajib Pajak Indonesia, langsung dengan Pak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar nih Pak? ya. Selalu semangat Mas Awan. Luar biasa, semangat terus ya. Nah, Kali ini Pak Rinto berhubungan lagi dengan pengadilan, tetapi masuk ke pengadilan negeri nih ya. Nah, bagaimana nih ceritanya kasus Bapak ini bisa melebar ke pengadilan negeri? Apa masalahnya Pak? ya, jadi seperti ini Mas Awan. Jadi kemarin kita menggugat ini Mas ya, Direktur Jenderal Pajak dan gugatan kami itu ditolak semua Mas Awan. Hmm, Nah, ditolak semua. Kami tidak ada masalah Mas penolakan itu, kami dikalahkan itu tidak ada masalah Mas. Hal yang biasa kita kalah Mas Awan. Dalam hmm, pertandingan sepak bola kita harus fair play Mas ya. Kalau kita kalah ya kalah Mas Awan. Cuman hmm, hal ini yang menjadi menarik Mas Awan bahwa kita ini di dalam putusan pengadilan itu Mas, ada alat bukti yang dihilangkan Mas Awan. hmm, Ada alat bukti yang dihilangkan dan itu sebenarnya ini Mas Awan, bukan kewenangan dari ini Mas Awan, dari hakim pengadilan pajak untuk menghilangkan alat bukti Mas Awan. hmm, Nah, jadi oleh karena itu kami dan tim kuasa hukum mencoba menggugat perbuatan melawan hukum Mas, hmm, dari oknum hakim di pengadilan pajak ini gitu Mas Awan. hmm. Nah, kenapa kok kami gugat di pengadilan negeri? Karena ternyata Mas Awan ya, hakim di pengadilan pajak ini juga statusnya, mohon maaf ya, itu jenis kelaminnya belum jelas Mas Awan, karena kami laporkan juga ke KY, katanya KY tidak berwenang Mas Awan. Padahal KY ini kan Hmm, mengawasi lembaga yudikatif. hmm, Nah, kenapa kami laporkan ke pengadilan negeri? Karena ini hakim pengadilan pajak ini masih dari sisi eksekutif Mas Awan, tapi hmm, terkait dengan penghilangan alat bukti dalam putusan ini, dia ini kan bertindak bukan ini Mas ya. Kalau dia ini sebagai ini Mas ya, pejabat itu kan mengeluarkan keputusan Mas. Nah, itu kan hmm, kita gugatnya ke PT UN Mas Awan. Nah, ini kami anggap ini dia ini Mas sebagai mandiri Mas Awan. Jadi hmm. dia sebagai mandiri tidak menjalankan koridor yang ada di Undang-Undang Pengadilan Pajak Mas Awan. Hmm. Nah, ini coba saya share screen dulu Mas gugatannya. Nah, Ini pidana atau perdata nih, Pak? ini perdata Mas Awan, Hmm, gugatan perbuatan melawan hukum. hmm, Jadi kalau di pengadilan itu Mas Awan, itu pasti semuanya itu adalah perdata Mas Awan, kalau langsung pengadilan. Tapi hmm. kalau pidana itu pasti harus melalui aparat penegak hukum lainnya Mas, seperti KPK, kepolisian, atau kejaksaan Mas Awan. Kalau yang Oke, langsung ke PN itu namanya perdata Mas Awan. Nah, oke. atau nanti ada juga ini kan Mas, apa yang misalkan ini Mas, sengketa niaga itu ada pengadilan tata niaga. Cuman yang di Hmm, PN, yang langsung ke PN itu pasti kasusnya perdata Mas Awan. hmm, Kalau pidana itu pasti larinya ke KPK dulu, ya tetap nanti hmm, ujungnya kan di sidang di PN Mas. Teman nanti hmm. ada jaksa penuntutnya Mas. Jaksa penuntutnya itu bisa Oke, dari kejaksaan atau dari jaksa KPK sendiri. Nah, oke. ini Mas, nah, ini draft gugatannya, ini Mas Awan. Nah, ini tim Hmm, hukum kami, yang kami laporkan adalah Majelis Hakim 3A Mas. Nah, ini Mas Awan. hmm. Juniadi Eko Widodo, Yohanes Silverius Winoto, Haryono. Ketua PP-nya tidak ya? Tidak Mas Awan, karena ini perbuatannya sendiri Mas Awan. Hmm, Nah, ini kan putusan kan sendiri-sendiri Mas. Kalau ketua PP kan hanya mengeluarkan penetapan, oh majelis ini yang menangani kasus ini, Mas Awan. oke. Jadi ini kita bisa bayangkan Mas Awan ya, jadi kita sebagai wajib pajak waktunya itu memang effort terbuang untuk hal-hal yang ini Mas, yang luar biasa Mas, yang tidak perlu sebenarnya Mas Awan. Sebenarnya kan Hmm, kita bersidang itu mencari keadilan, ternyata di pengadilan juga susah mencari keadilan Mas Awan. ya, ya. Karena pengadilan pajak ini dibawa ke Kemenq, kita duga dia tidak netral. Ini kita bawa ke PN. Hmm, Nah, bahwa adapun dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut. Ini saya bacakan singkat aja Mas ya. Nah, bahwa penggugat merupakan wajib pajak mengajukan gugatan kepada pengadilan pajak yang dilakukan pemeriksaan dan persidangan hmm, majelis hakim 3A yang terdiri dari tergugat 1, 2, dan 3. hmm, Nah, ada putusannya pengadilan pajak itu tanggal 27 September 2024 Mas Awan. Putusannya nomor 01114499/2023 PP M3A. Nah, berdasarkan hal tersebut,
setelah penggugat mencermati pertimbangan hukum, fakta-fakta persidangan, serta alat bukti yang disampaikan oleh penggugat dalam proses persidangan di pengadilan pajak, ditemukan bahwa tergugat 1, 2, dan 3 telah menghilangkan atau tidak memasukkan alat bukti yang disampaikan oleh penggugat, yaitu alat bukti berupa pendapat ahli. Hmm. Nah, sebagaimana tertuang dalam putusan aku. Hmm. Jadi pendapat ahlinya itu tidak dituangkan Mas Awan, karena tidak dituangkan dia tidak mempertimbangkan dalam ini Mas putusan gitu Mas Awan. Karena kan minimal 2 alat bukti Mas. Surat Hmm. atau tulisan pasti ada Mas Awan ya. Yang Hmm. alat bukti kedua itu adalah ini Mas Awan, keterangan ahli. Ini hierarkinya paling tinggi Mas. Nah, ini Hmm. dugaan kami Mas Awan. Majelis hakim ini menghilangkan alat bukti yang nomor 2 ini biar dia masuk ke alat bukti yang kelima, pengetahuan hakim. Ini cilaka Mas Awan. Oke. Nah, bahwa tidak dituangkannya alat bukti dalam putusan aku, di mana alat bukti tersebut merupakan petunjuk untuk membuktikan dalil-dalil penggugat sebagaimana diatur pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Hmm. Bahwa dengan dihilangkan atau tidak dituangkannya alat bukti tersebut oleh tergugat 1, 2, dan 3, dalam putusan aku telah menimbulkan kerugian bagi penggugat, yaitu kehilangan hak untuk dapat dipertimbangkannya atas alat bukti yang disampaikan dalam persidangan di pengadilan pajak. Yang mana dengan tidak adanya pertimbangan hukum terhadap alat bukti tersebut membuat gugatan penggugat dalam putusan aku menjadi tidak dapat diterima, sehingga penggugat mengalami kerugian berupa adanya utang pajak yang harus dibayar. Hmm. Nah, bahwa berdasarkan kronologi yang telah penggugat uraikan di atas, tindakan tergugat 1, 2, dan 3 telah menghilangkan alat bukti yang dibutuhkan dengan tidak dituangkannya dalam putusan aku, maka tindakan tergugat 1, 2, dan 3 dapat dikualifisir merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum. Nah, ini juga Mas, kami sudah melapor ke Komisi Yudisial nomor sekian, menyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang memiliki kewenangan terhadap aduan atau laporan tindakan penyalahgunaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena Hmm. bukan wewenang Komisi Yudisial. Jadi dia ini sebenarnya kalau hakim itu normalnya Mas Awan tidak bisa digugat Mas Awan. Hmm. Lah Oke. ini karena dia ini nggak tahu Mas ini semi hakim atau semi apa ini Mas, bingung ini Mas. Hmm. Nah, kita challenge untuk gugatan ke PN. Hmm. Bahwa menurut pasal 1365 KUH Perdata, PMA adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain. Kami kan sudah ada kerugiannya Mas Awan. Hmm. Bahwa berdasarkan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak berbunyi ini Mas, alat bukti berupa keterangan ahli ini yang nomor ini Mas. Hmm. Nah, ini ada banyak ini Mas, kerugiannya kami senilai ini Mas. Total material dan imaterial 6,8 miliar ini Mas Awan. Oke. Kami memintanya adalah ini Mas, mereka juga harus meminta maaf di media cetak nantinya itu Mas, petitum kami, seperti itu Mas Awan. Oke. Di luar ini Mas Awan, di luar mengganti kerugian material dan imaterial, dia juga harus meminta maaf. Itu tuntutan kami seperti itu Mas Awan. Oke. Nah, Tapi tidak membatalkan keputusan hakimnya ya? gimana Mas Awan? Jadi tidak membatalkan Oh petitum itu tidak, tidak tidak bisa Mas membatalkan? Awan. Kalau di PN tidak akan mungkin bisa membatalkan putusan pengadilannya Mas. Itu nanti wewenangnya di Mahkamah Agung Mas saat kita PK. Kan ini juga sudah kami lakukan upaya PK Mas Awan, peninjauan kembali. Berarti Nah, PN ini targetnya adalah mengganti kerugian, nanti uang itu Bapak pakai untuk bayar? iya betul Mas Awan. Oke. Betul Mas Awan. Nah ini Ini Mas PN Awan, PN nomor Jakarta perkaranya Pusat ini Mas ya. Ini sudah masuk di nomor 165 PDTG 2025 PN Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya? Nah, Jakarta Pusat. Karena lokasi pengadilan pajak di Jakarta Pusat Mas Awan. Oke. Nah, ini Mas Awan, tergugahnya udah keluar. Sidang pertama kapan, Pak? Nah, ini persidangan. Nah, ini. Bentar, Mas, kita lihat. Kemarin ada pemberitahuan sih tanggal ini Mas Awan, 19 Maret ini Mas Awan. Nah, ini Mas Awan. Hmm. Nah, jadwal sidang kita lihat apakah Ini melalui kuasa hukum ya, bukan prinsipal ya? bukan Mas Awan, ini melalui kuasa hukum Mas Awan. Hmm. Karena lokasi sidangnya nanti kan ada di PN Jakpus ini Mas Awan. Nah, ini Oke. masih lemot lama gini Mas. Kemarin sih ada panggilan sidang tanggal 19 Maret ini Mas Awan. Cuman kan Itu kalau
sidang di PN, Mas Awan, itu nggak langsung sidang, Mas Awan. Tapi Jadi kalau mediasi. perdata itu mediasi dulu. Hmm, Eh, sidang mediasi. Sidang mediasi, hakimnya pun hakim mediasi, Mas Awan. Belum hakimnya langsung. Itu tergugatnya alamatnya itu di kantor gedung PP atau di mana? Nah, itu kami alamatnya di kantor gedung PP, Mas Awan. Nanti kan kita kan sebagai penggugat kan membayar biaya itu, Mas Awan. Nah, biaya-biaya yang kita bayarkan itulah untuk memanggil tim tergugat, Mas Awan. Berarti Heeh. tidak perlu cari KTP-nya, nggak perlu cari tahu di mana alamat tinggalnya gitu ya. Iya, betul, Mas Awan. Karena kan dia bekerja di pengadilan pajak, Mas Awan. Terus Heeh. nanti ini yang digugat pribadinya atau jabatannya? Kita gugatnya ini pribadi, Mas Awan. Walaupun dia Berarti sebagai hakim pengadilan pajak, tapi ini dia sebagai pribadi karena dia tidak mempunyai kewenangan untuk menghilangkan alat bukti. Coba ini saya lagi, Mas, ada ini, berarti Mas. dia tidak boleh menghadirkan pengacara negara ya? Nah, itu kami belum tahu, Mas Awan. Nanti Dia harus menggunakan pengacara pribadi, nggak boleh pakai uang negara. oke, oke. Karena yang digugat bukan jabatannya, tapi pribadinya. Nah, heeh. Nah, ini saya buka yang ini, Mas Awan. Kita buka Undang-Undang Pengadilan Pajak, Mas Awan, Hmm, pasal 84, Mas Awan. hmm. Udah kelihatan, Mas ya? Sudah. Pasal 84. Nah, ini dasar kami menggugat seperti itu, Mas Awan. Hmm, Nah, ini pasal 84 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Mas Awan. hmm. Nah, di poin F ini, Mas, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, Mas Awan. Jadi, Oke. mereka itu harus menuangkan ini tugasnya, Mas, bukan malah menghilangkan Hmm, alat bukti, Mas Awan. Lah, buat apa kita bersidang kalau kita menghadirkan ahli itu ada biayanya, Mas Awan, nggak murah, Mas hmm, Awan. Nah, kalau kita menghadirkan ahli, biayanya itu mahal, cuman hakim karena ingin memenangkan tergugat, nah itu tidak dimasukkan, kan lucu, Mas Awan. Seharusnya kalau hakim ini wise, bijaksana, Mas, dipertimbangkan aja semua, walaupun dia kesulitan untuk membuat pertimbangan hukum, ya nggak masalah, Mas. Gitu, Mas Awan. Jadi hmm, misalkan bagi pengadilan pajak itu SE lebih sakti daripada undang-undang, ya tidak masalah gitu loh, Mas. hmm, Karena SE ini langsung dikeluarkan oleh Dirjen Pajak yang eselon 1. Kami nggak takut sama undang-undang, undang-undang dasar, kan nggak kelihatan. Kalau sama Dirjen Pajak saya kan bisa dimutasi gitu loh, Mas. oke, Karena orangnya kelihatan eselon 1 gitu loh, Mas. oke. Kan bisa seperti itu, misalkan seperti itu, Mas Awan. Jangan Hmm, ini dihilangkan itu loh, Mas, kan malu-maluin gitu loh, Mas. Nah, kita hmm, buat apa sidang lama-lama, Mas Awan? Selama persidangan kita tanya majelis hakim setuju nggak dengan pendapat penggugat? Nah, nanti hakim nanti kita pertimbangkan di akhir. Ternyata di akhir dihilangkan, Mas Awan. Oke. Jadi Pak Junaidi ini juara satu oknum hakim ya teman-teman ya. Hmm. Dia santai-santai di persidangan, seolah-olah memihak, Hmm. seolah-olah netral. Begitu putusan tidak tidak digubris kita punya bukti-bukti ya, tidak dipertimbangkan sama sekali. Ya, seharusnya itu dipertimbangkan saja, Mas Awan. Walaupun itu memang berat bagi beliau, ya harus dipertimbangkan dulu, Hmm, Mas. Padahal kan 2/3 dari hakim ini masuk neraka loh, Mas. Itu sudah ayat dari ini, Mas. hmm, Ada hadis ini dari ini, Mas, dari agama Islam itu mengatakan seperti itu, Mas Awan. Apalagi hmm, beliau kan juga Muslim, Mas. Waktu saat persidangan kan saat puasa juga beliau mengingatkan saya juga waktu puasa ini tahun lalu, Mas Awan. hmm. Nah, seperti itulah, Mas Awan. Ini perjuangan wajib pajak di Indonesia ini sangat berat, Mas Awan, karena Hmm, aturan perpajakannya ini sangat jomplang sekali, berpihak pada otoritas perpajakan, Mas Awan. hmm, Jadi harapan kami teman-teman wajib pajak ini bergabung dengan IWPI, kita saling menguatkan barisan, Mas Awan. Kita saling hmm, sharing gitu, Mas Awan. hmm. Oke, siap Pak. Luar biasa Pak Rinto ya. Ini gugatan PN, gugatan PMH adalah sesuatu yang baru bagi kita semua. Kita akan pantau terus bagaimana perkembangan dari gugatan PN ini. Oke, kita update terus Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Rinto. Jumpa lagi Pak di fase tutup Sama-sama, Pak. Mas Awan. Oke.